Oke guys, saat ini kita berjumpa di Al-Faizi. So buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan icon lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholli wa sallimu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembahasan kita yang sempat tertunda kemarin, yakni dalam pembahasan ilmu dasar bahasa Arab di bidang nahwu. Baiklah, kita lanjutkan. Pembicaraan kemarin adalah kita mengetahui tentang kalimat-kalimat yang akan dijadikan bahan dasar dari kalam, yakni ada 3, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada juga kalimat haraf. Sekarang kita lanjut ke bab yang berikutnya, babul i'robi. Bab ini menjelaskan tentang i'rob, mengenai takribnya. Bab lugat istilah sama seperti takribnya faslun, far'un, khotimatun, titimatun. Mengenai makna salah satu yang harus diambil dari idhofat babun ke lafaz i'robi, semuanya ada 5. Ada lil jinsi, ada lil bayan, ada lil tab'id, ada maknafi, ada dalul madlul. Ada 4, bisa dijadikan khobar mubtada makhdhuf, atau sebaliknya bisa dijadikan mubtada khobar makhdhuf, mahdhuf, dan juga bisa dijadikan maf'ul, bisa dijadikan jar majrur. Dan itu semua mungkin tidak akan saya bahas di sini untuk menghemat waktu. Mengenai kalimat yang 3 tadi, ketika kita hubungkan kepada hukum akhir kalimat, yakni mu'rob dan mabni, semuanya tidak lepas dari 2. Kalau tidak mu'rob, pasti mabni. Kalau tidak mabni, pasti mu'rob. Adapun bagian-bagian dari jenis dari satu kalimat, memang ada yang mu'rob, ada yang mabni. Kita bahas yang mabninya dulu. Kalimat apa saja yang hukumnya mabni? Kalimat yang hukumnya mabni adalah kalimat huruf ataupun haraf. Semuanya mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyi ayyu sakana. Semua huruf hukumnya mabni. Nah, kemudian bagaimana dengan kalimat lain seperti kalimat isim? Nah, isim tafsil, karena banyak sekali jenisnya kalimat isim. Karena saking banyaknya jenis kalimat isim, terbagi 2. Ada yang mu'rob, ada yang mabni. Fal ismu minhu mu'robun wa mabni lisabahin minal hurufi mudni. Isim itu ada yang mu'rob, isim itu ada yang mabni. Ketika isim mabni dikarenakan menyerupai haraf, lisabahin minal hurufi mudni, karena serupanya isim menyerupai haraf yang sangat dekat. Jadi menyerupainya isim kepada haraf itu menjadikan sebab mabninya isim. Kalau dalam kitab Imriti mengatakan wasairul asma'i haitsu la sibah qarabaha minal hurufi mu'rabah. Jadi sekiranya ada kalimat isim yang menyerupai haraf, maka pangkatnya mabni. Dan mabninya juga terbagi 2. Seperti dalam bait alfiyah lisabahin minal hurufi mudni. Mudni di situ menjadikan
satu tolak ukur kepada kita. Berarti ada yang goer mudni, ada isim mabni yang mudni, ada isim mabni yang goer mubni, goer mudni. Seperti mana isim yang mabninya goer mudni, tidak terlalu dekat kepada harap dalam menyerupainya, seperti isim la, seperti munada, seperti adad murokab, itu mabni, tapi mabninya goer mudni. Ada yang pangkatnya mudni, dekat dengan harap. Karena dekat dengan harap, maka pangkatnya seperti harap, dalam artian mabni. Dekat dengan harap, serupa dengan harap itu dikarenakan menyerupai berapa hal, tergantung kalimatnya. Ada 4 macam menyerupai kalimat isim sama harap, dengan harap, sehingga menjadikan sebab mabninya kalimat isim. Kasabahil wad'i fismeji tanah wa ma'nawiyin fima tawafihuna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaptikorin usila. Kasabahil wad'i fismeji tanah, seperti menyerupainya kalimat isim kepada kalimat harap dalam segi hitungan hurufnya. Fismai ji'tana, contoh seperti isim 2, lapad ji'tana, yang satu ta, yang satu na, dua-duanya itu isim, pangkatnya mabni. Kenapa pangkatnya mabni? Serupa dengan harap dalam hal apanya? Dalam hal hitungan hurufnya. Kalau harap kan hurufnya itu gak lebih dari 2 kebiasaan, 3 ataupun gak lebih dari itu. Nah, di sini juga hurufnya isim cuma ada 1, ta doang, tak fa'il. Na doang itu. Domir mansub. Pangkatnya dua-duanya mabni karena serupa dengan harap dalam hitungan hurufnya yang cuma sedikit. Wa manawiyin fi mata wa fiuna, ataupun menyerupai harap dalam segi maknanya, seperti lapad mata, seperti lapad huna, dua-duanya kalimat isim menyerupai makna dalam hal maknanya, mengandung makna pertanyaan. Mata jita. Nah, mata jita, kapan kamu datang? Itu isim istifham menyerupai harap dalam maknanya. Wafihuna dan lapad huna, artinya di sini itu dalam segi maknanya. Wakania, udah itu mah terlalu dalam. Kita sepintas aja. Wakan niabatin anil pilih bila ta'asurin, contoh dan seperti niabahnya, suka jadi pengganti. Kalau ada isim yang suka jadi pengganti, maka itu dihukumi dengan hukum mabni karena serupa dengan harap. Seperti mana contohnya? Seperti sohin ataupun hayahal. Sohin jadi pengganti dari uskut, maka itu mabni karena serupa dengan harap dalam hal sama-sama jadi pengganti. Emang ada harap yang suka jadi pengganti? Wah, banyak. Seperti yang telah kita bahas kemarin, qad ismiyah menjadi pengganti dari lapad hasbu, qad isim fi'il menjadi pengganti dari lapad yakfi. Wa kaptikorin usila, dan yang keempat seperti harap itu dalam hal sama-sama membutuhkan, harap membutuhkan madkhulnya, ketika ada isim membutuhkan yang lain ataupun kalimat setelahnya, maka pangkatnya sama seperti harap. Karena pangkatnya sama seperti harap, berarti hukumnya mabni. Seperti mana contohnya? Seperti isim mausul.
Seperti alladzi darabtuhu, lafad alladzi membutuhkan akan kalimat darabtuhu. Karena lafad alladzi membutuhkan lafad darabtuhu, berarti lafad alladzi itu pangkatnya mabni karena serupa dengan harap dalam hal membutuhkan kalimat yang lain. Tuh, isim. Yang kedua, hukumnya isim itu ada ternyata yang mu'rab juga. Bahkan kebanyakannya mu'rab. Perbedaannya antara isim mabni dengan mu'rab bagaimana? Kalau isim mabni wa huwa ma yusbihul harfa, isim mabni itu menyerupai haraf. Kalau isim mu'rab wa huwa ma la yusbihul harfa, wa huwa ma la yusbihul harfa, kalimat isim yang tidak menyerupai haraf. Gitu. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min sabahil harfin ka ardin wa suma. Isim mu'rab selamat dari menyerupai kalimat haraf. Karena selamat dari menyerupai kalimat haraf berarti selamat dari hukum mabni. Karena selamat dari hukum mabni, otomatis i'rab, karena hukum yang berlawanan di akhir kalimat dalam ilmu nahwu cuma dua. Kalau gak mu'rab pasti mabni, kalau gak mabni pasti mu'rab. Gitu. Nah, kemudian kalimat fi'il. Kalimat fi'il juga sama, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Hampir semua fi'il itu mabni, cuma ada satu yang mu'rab, yakni fi'il mudhari yang belum ketemu nun jama' muannas. Gitu. Wa fi'lul amrin wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya wa arabu mudhari'an in arya. Fi'il amar, fi'il mudhari mabni, dan fi'il amar, fi'il madi mabni, kecuali fi'il mudhari. Itu juga kalau belum ketemu dhamir jama' muannas di depannya. Wa ghairadil asma'i mabniun khala mudhari'in min kulli nunin qad hala. Jadi seperti itu. Itu kalimat fi'il. Jadi kalimat fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau dihitung-hitung antara yang mu'rab dengan yang mabni, banyakkan fi'il yang mabni, karena yang mu'rab cuma fi'il mudhari, itu pun kalau tidak ada nun jama' muannas. Itu mengenai hukum. Kita kembali ke matan. Al-i'rabu, adapun yang disebut i'rab, wa ialah i'rab tagyiru awahiril kalimi, berubah beragam jenis akhir kalimat, liikhtilafi awamili, karena bedanya amil yang membawa pengaruh, ad-dakhilati yang masuk akan kalimat itu, alaiha, oh iya, ad-dakhilati yang masuk alaiha akan kalimat itu. Lafdhon, mau lafadznya kelihatan langsung, au takdiron, ataupun kira-kiranya. Sekarang kita menjelaskan tentang karakter dari hukum kalimat isim yang mu'rab dan yang mabni. Tingkahnya kalimat yang mabni adalah luzum awahiril kalimi halatan wahidatan. Tetapnya kalimat isim dalam satu keadaan, walaupun sebelumnya ada yang membawa pengaruh misalnya, ataupun setelahnya, ataupun kalimatnya sekalipun membawa pengaruh, tapi dia gak pernah terpengaruh. Beda dengan isim mu'rab, beda kalimat pasti beda cara pengucapannya, karena dia sangat rentan terpengaruh oleh kalimat yang lain. Nah, kalau isim mabni beda,
Luzumu awahiril kalimi halatan wahidatan. Tetapnya kalimat yang mabni dalam satu keadaan. Kalau mu'rab bagaimana? Mu'rab wa at-taghyiru awahiril kalimi lihtilafi awamili ad-dakhilati. Berubahnya beragam bentuk akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk. Ima berubahnya lafdon yang kelihatan lafadznya, atau takdiron, ataupun hanya sekadar kira-kiranya itu perubahannya. Jadi perubahannya itu cuma perkiraan kita aja. Kalau dilihat dari segi lafadznya sama aja seperti itu. Itu namanya isim mu'rab. Contoh yang isim mu'rab berubah karena beda-bedanya amil. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Tuh, perubahan di situ. Ataupun kalimat fi'il contoh yang berubah dalam lafadznya kelihatan. Yansuru ayyansuro lam yansur. Tuh. Seperti itu. Adapun yang perubahannya cuma perkiraannya saja, si maksur. Contoh seperti lafaz Mustafa, atau isim manqul seperti lafaz Qadi. Wa aksamuhu, adapun bagian i'rab arbaatun itu ada 4. Rof'un yang pertama i'rab rofa, wa nasbun yang kedua i'rab nasab, wa khafdun yang ketiga i'rab khafad, wa jazmun yang keempat i'rab jazm. Jadi semua kalimat yang mu'rab itu ada 4 jenis, ada 4 keadaan, ada 4 tingkah. Yang pertama tingkah rofa, yang kedua tingkah nasab, yang ketiga tingkah khafad, yang keempat tingkah jazm. Dalam artian ada i'rab rofa, ada i'rab nasab, ada i'rab khafad atau jair, ada i'rab jazm. Nah, yang 4-empatnya itu mencakup 2 kalimat, yakni kalimat isim dan kalimat fi'il. Kok kalimat harap gak ada? Karena kalimat harap udah mabdi semuanya. Kalau mabdi semuanya berarti yang 4 ini tidak masuk kepada kalimat harap. Apakah semuanya masuk yang 4-empatnya ke tiap-tiap kalimat isim ataupun fi'il? Tidak. Ada yang dikeluarkan. Seperti mana? Seperti i'rab jazm tidak masuk kepada kalimat isim. Berarti yang masuk 3. Seperti i'rab khafad tidak masuk kepada kalimat fi'il. Berarti yang masuk 3 juga. Seperti dalam kitab Ibriti mengatakan wal kullu ghairul jazmi fil asma yaqo wa kulluha fi fi'li wal khafdun tana. Wal khafdum tana. Semua i'rab masuk kepada kalimat isim kecuali i'rab jazm. Semua i'rab juga masuk kepada kalimat isim, masuk kepada kalimat fi'il kecuali i'rab khafad. Kita lihat kematannya di sini. Falil asma'i min dalika raf'un falil asma'i, maka untuk kalimat isim, bagi kalimat isim min dalika dari 4 i'rab tadi, raf'un yang pertama i'rab rafa, wa nasbun dan kedua i'rab nasab, wa khafdun yang ketiga i'rab khafad. Wala jazma fiha, tidak ada i'rab jazm dalam kalimat fi'il. Kemudian walil af'ali min dalika, walil af'ali, dan begitu juga bagi kalimat fi'il min dalika dari 4 i'rab tadi, raf'un yang pertama ada i'rab
rofa, wa nasbun, yang kedua ada i'rab nasab, wa jazmun, dan yang ketiga ada i'rab jazm. Wala khafdu fiha, dan kalimat fi'il tidak ada i'rab khafad gitu. Contoh kalimat isim, jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Contoh kalimat fi'il, yansuru, ayyan suro, lam yansur gitu. Jaa zaidun, i'rab rofa, ra'aitu zaidan, i'rab nasab, marartu bi zaidin, i'rab khafad. Itu bagi kalimat isim. Sekarang bagi kalimat fi'il, yansuru, i'rab rofa, ayyan suro, i'rab nasab, lam yansur, i'rab jazm. Jadi kesimpulannya, i'rab khafad tidak mau masuk kepada kalimat fi'il, i'rab jazm tidak mau masuk kepada kalimat isim. Kenapa i'rab jazm tidak mau masuk kepada kalimat isim? Karena jazm itu enteng, isim juga enteng. Kalau enteng ketemu enteng, enteng banget. Kenapa i'rab khafad tidak mau masuk kepada kalimat fi'il? Karena khafad itu berat. Bimanjilati nuhud, mudun, berat yang mudun itu. Fi'il juga berat, punya madlul dua, punya hadas, punya zaman. Gitu. Kalau berat ketemu berat, wah repot lah, ribet. Mengenai ta'rif, patokan, lugat istilah tentang i'rab yang 4, kita akan bahas di bab ma'rifati alamatil i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab, insyaallah di situ saya akan bahas tentang ta'rif i'rab rofa menurut lugat, menurut istilah, dan lain sebagainya. Tadinya saya mau bahas di sini, akan tetapi mungkin waktunya udah kepanjangan, kelamaan. Saya tutup aja sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat.